Assalamualaikum Pak Den. Waalaikumsalam Ibu Rini, silakan masuk. Iya, terima kasih Pak Den. Pak Denny bisa minta waktu sebentar nggak? Boleh, kebetulan saya memang lagi santai nih, lagi ada jam kosong. Oh, Gimana Bu Rini, ada apa? iya, begini Pak. Jadi saya tuh kan baru mendapatkan Hmm. tugas tambahan sebagai pembina LPSN Pak, seperti Pak Denny dulu. Hmm. Nah, saya kan guru IPA nih. Saya masih, meskipun guru IPA, tapi kan kalau LPSN itu ada 3 bidang lainnya, IPA, Hmm. teknologi, dan IPS. Nah, saya, yang lain itu nggak saya kuasai, saya hanya menguasai bagian IPA saya. Apa yang membuat Ibu merasa kesulitan dengan bidang yang lain? Oke, misalkan Ibu kan tadi katanya hanya IPA saja. Mhm. Bidang yang lain memang kesulitannya sebelah mana Bu? Ya itu dia Pak, bidang yang lain itu saya kesulitan karena memang saya belum punya pengalaman gitu pada bidang, humaniora, cara penelitiannya bagaimana, kemudian pengambilan datanya, terus bidang teknologi, apalagi teknologi tuh Pak, harus setahu saya sih harus bikin alat-alat begitu. Jadi, saya khawatir tidak bisa begitu Pak. Ibu udah diskusi nggak dengan pembimbing yang lain? Kan biasanya kalau LPSN itu bukan hanya satu pembimbing ya Bu ya. Mungkin ada 2 atau 3, atau mungkin berkelompok. Kalau di kami kan berkelompok kalau di sekolah saya. Itu udah berdiskusi nggak Bu? Oh gitu ya? Saya belum berdiskusi tuh Pak, soalnya saya baru taunya tadi pagi nih, Pak Kepala Sekolah manggil saya, kemudian menugaskan saya untuk menjadi pembimbing LPSN. Dan saya juga belum lihat SK-nya ya. Jadi apakah ada rekan lainnya yang dalam satu tim atau cuman saya aja. Makanya saya bingung nih, saya cerita aja ke Bapak. Oh gitu ya. Setelah saya simak penjelasannya Ibu tadi, apa yang sudah Ibu lakukan ke depannya? Ibu sudah melakukan langkah apa? Eee, yang sudah saya lakukan sih belum ada ya, baru baru berpikir ya, gimana ya caranya supaya saya bisa, eee, mengikuti gitu atau melaksanakan Hmm. tugas saya dengan baik, begitu. Yang baru saya lakukan sih hanya itu ya, Pak, ya. Ketika saya mendengar apa yang Ibu tadi ceritakan, sebetulnya keinginan Ibu sudah besar. Keinginan Ibu untuk membimbing ini sudah sangat besar sepertinya. Betul ya Bu ya, seperti itu ya? Iya, Pak, mungkin saya juga kalau misalnya tahu nih, teman saya ada satu kelompok begitu ya, pembimbing LPSN ini mungkin saya akan bertanya sama teman-teman, diskusi begitu, Pak. Terus selain diskusi sama pembimbing lain, jika ada saya juga mau paling minimal saya mau browsing-browsing di internet gitu, Pak, tentang penelitian-penelitian dan lainnya. Gitu paling ya, Pak, ya. Berarti Ibu sudah berusaha dengan baik ya Bu ya? Iya sih, Pak, mudah-mudahan ya. Pak Denny doain juga ya. Mudah-mudahan sih saya dengan saya berdiskusi dengan teman satu apa satu tim gitu ya, pembimbing APSN, terus saya juga melakukan cari-cari di internet gitu Pak, judul-judul atau misalnya langkah-langkah penelitian untuk bidang-bidang yang lainnya. Oke, setelah saya mendengarkan apa yang Ibu ceritakan tadi, sepertinya memang Ibu sudah berusaha sebisa mungkin ya Bu ya untuk menjadi pembimbing yang baik. Mudah-mudahan sih saya selalu berdoa mudah-mudahan Ibu bisa membimbing 2 bidang yang lain. Betul ya Bu ya? Iya betul Pak, mudah-mudahan ya Pak, doanya aja supaya bisa membimbing bidang-bidang lainnya. Amin. Kira-kira indikator keberhasilan eskul ini gimana Bu? Mungkin saja Ibu punya ekspektasi untuk menjadi juara nasional gitu ya. Nasional bisa ke tingkat nasional atau Wah, mungkin hanya di kabupaten. iya. Kalau misalnya untuk sementara sih karena saya betul-betul baru di bidang ini, mungkin, Hmm. saya mau, minimal gitu ya, Pak, ya, minimal saya bisa membimbing siswa dalam menghasilkan karya gitu. Dengan terbentuknya karya aja saya udah bersyukur gitu. Apalagi bisa sampai ke tingkat kabupaten, tingkat nasional, dan lainnya, gitu. Jadi minimal target utama saya, masih ini dulu deh, masih di tingkat mampu menghasilkan karya gitu. Hmm.
Jadi masih dalam proses pembelajaran ya Bu Karena ya. saya juga harus belajar ya. Itu Betul. dalam proses pembelajaran. Kira-kira kalau di rentang angka atau skala, Ibu ada di posisi berapa? Untuk Ibu dulu deh, sebelum ke anak, kan ini belum masuk ke anak ya. Masih dalam proses mencoba membimbing, nanti kalau sudah misalkan sudah agak bagus, baru mulai menyeleksi siswanya. Itu kira-kira di rentang angka berapa? Iya, kalau saya melihat kemampuan saya dalam membimbing siswa, terutama bidang LPSN, mungkin rentangnya 5 kali, Pak. Oh, masih 5 ya. Nah, Iya. kalau menurut Ibu masih di angka 5, untuk menyiapkan itu semua, apa yang akan Ibu lakukan? Mmm, saya masih banyak belajar sih, Pak. Terus mungkin juga saya kerjasama juga dengan rekan satu timnya. Paling kayak gitu, Pak, untuk sementara. Jadi banyaklah yang harus saya siapkan gitu ya. Rekan timnya berarti guru pembimbing yang lain atau Iya, siapa, Bu? iya betul Pak, guru Guru pembimbing yang pembimbing yang lain. lain. Nanti mungkin saya banyak diskusi, kemudian saya banyak belajar gitu, bagaimana sih, cara membimbing siswa dalam melaksanakan, penelitian begitu. Mungkin saya juga minta tolong Pak Denny juga nih, kan Pak Denny sebagai guru pembimbing LPSN yang tahun kemarin, gitu. Ya, insya Allah, insya Allah. Ibu kan tadi katanya mau ngobrol dengan pembimbing yang lain, Pak Silahudin ya. Betul. Apakah hanya dengan Pak Ilas saja atau memang misalkan punya rencana untuk dengan guru-guru yang lain misalkan gimana itu, Bu? Mmm. Kalau menurut saya sih kan Pak, biasanya kalau pembimbingan gini, dan kegiatan KIR ini kan tentu, LPSN ini tentu membutuhkan dana ya Pak ya. Jadi mungkin saya juga Hmm. harus berdiskusi dengan kepala sekolah. Jadi, eee, gimana sih langkahnya gitu dalam penelitian ini, apalagi teknologi, ilmu pengetahuan, pasti ada beberapa hal yang memang harus membutuhkan dukungan berupa dana gitu Pak dari Tuh. sekolah. Jadi langkah berikutnya paling ya saya selain kepada, diskusi dengan pembimbing lain, saya juga diskusi dengan kepala sekolah dan pihak kesiswaan tentunya, gitu Betul ya, Pak. Bu ya. Memang kalau bicara penelitian kan nanti Ibu akan berhubungan dengan dana ya, terutama di Betul, rekayasa, Bu. Kalau IPA IPS ya oke lah, mungkin anak-anak bisa meneliti sebuah daerah. Tapi kalau rekayasa, betul ya yang Ibu katakan tadi harus berhubungan dengan dana nantinya, karena akan membuat sebuah alat. Tuh, itu luar biasa sekali rencana betul. Ibu. Saya sangat mendukungnya, sangat mendukung lah. Kira-kira kapan itu bisa dilakukan, Bu? Kegiatan ini kapan kira-kira akan dilakukan? Eee, Karena kalau kalau untuk diskusinya sih secepatnya ya, Pak, ya. Saya harap, besok deh karena Bapak Ibu guru yang lain ini hari ini sedang, ada kegiatan ini apa, ujian praktik, Pak. Jadi mungkin besok ujian praktik sudah selesai, maka besok bisa untuk berdiskusi dengan teman-teman lainnya, gitu. wih, mantap sekali. Mudah-mudahan kita bisa bertemu nanti ya Bu ya di kabupaten atau di nasional karena kalau provinsi memang tidak ada. Saya Iya, ingin bertemu dengan sekolah Ibu SMP 2 Rangkas Bitung. Eh, mmm, rencana Ibu sudah bagus, sudah mantap. Bagaimana komitmen untuk menjalankan rencananya? Kapan ini aksinya kira-kira nih? ya kalau misalnya untuk aksinya sih diskusi seperti tadi saya sudah sampaikan, rencananya besok Pak, setelah Bapak Ibu guru selesai kegiatan ujian praktik hari ini, jadi besok mungkin mereka punya waktu luang, saya akan, diskusikan dengan mereka gitu tentang bagaimana baiknya atau langkah-langkah yang harus saya, lakukan begitu. Kemudian, eee, ya mungkin itu dulu kali ya Pak ya? Besok Misalnya atau hari Minggu atau Senin? oh Senin iya besok mungkin. Minggu ya? Baik Pak, hari Senin mungkin Oke. Pak ya saat KBM, iya. Kalau hari Minggu Sip. libur, Pak. Luar benar. Luar biasa sekali ini rencana ibunya. Saya dukung. Saya doakan mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Lanjutkan Bu, semangat. Iya, terima kasih banyak ya, Pak. Maaf mengganggu, merepotkan ini.
Nggak apa-apa Bu Rini. Semangat ya Bu ya. Salam ke Iya, baik pembimbing Pak, yang terima lainnya. kasih. Ya, baik Assalamualaikum Pak. Bu Rini, mungkin Assalamualaikum itu ya. warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rini yang sudah mendampingi saya. Terima kasih Ibu fasilitator yang juga ikut mendampingi dalam proses coaching ini. Yang pertama, apakah proses coaching ini sudah berjalan dengan baik? Dalam proses coaching ini menurut saya memang kurang jalan gitu karena tidak bisa pungkiri dengan adanya sinyal yang kurang mendukung. Ini membuat saya agak bingung juga antara percakapan saya dengan Ibu ini, baik saya sebagai kucing maupun saya sebagai kucing. Ada beberapa komunikasi yang terpotong. Kalau masalah di video mungkin nanti saya akan potong atau diedit di Canva atau bisa di Filmora dan sebagainya. Tapi ketika dalam proses coaching ini memang ketika terpotong itu membuat bingung. Loh, jadi kemana? Apa yang tadi bicarakan itu nanti akan berhubungan dengan kehadiran penuh juga nanti akan berhubungan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang perlu diperbaiki? Tentunya yang pertama jaringan jelas. Cuman jaringan itu sulit diperbaiki karena tidak bisa dipungkiri saya berada di daerah akan berbeda dengan Bu Rini yang ada di perkotaan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari proses coaching sendiri, mungkin saya harus banyak belajar tentang kucing. Sebetulnya kalau kucing sering dilakukan sekolah, cuman dalam posisi ini bagaimanapun saya harus ada perasaan grogi, Bu. Ada grogi dan itu harusnya saya melakukan fullness. Cuman karena waktunya 15 menit, saya tidak mungkin harus menarik napas panjang itu nanti waktu kita habis juga. Yang tiga, apa yang dilakukan saat kehadiran penuh ya jelas kehadiran penuh kita banyak kepotong bukan karena handphone, kan bukan suara teman siswa di luar, tapi karena jaringan yang tadi itu yang membuat kehadiran penuh kita sangat tidak penuh menurut saya. Tuh yang terakhir, apa yang perlu diperbaiki? Yang pertama mentalitas, tidak bisa mungkin mental saya dengan yang pertama memang saya grogi, yang kedua memang karena jaring juga itu membuat konsentrasi biar dan itu tentunya harus saya perbaiki nanti di DK ya selanjutnya untuk yang bertiga. Yang terakhir ini yang aku bertanya sekarang ke Bu Rini, bagaimana perasaan Bu Rini ketika dikucingi sama Pak Denny? Ya, oke. Bu Rini. Ya, siap. Halo, terdengar ya suaranya? Oke. Ya, Dengar, Bu. ya, yang saya rasakan awalnya mungkin kalau misalnya dilihat dari masalah yang saya sampaikan, mungkin saya mengalami kebuntuan gitu, kekhawatiran yang luar biasa, takut tidak bisa menghandle siswa-siswa atau murid-murid yang mengikuti LPSN gitu. Jadi kemudian setelah di-coaching oleh Pak Denny meskipun banyak kendala ya Pak Den ya, terutama sinyal, jadi lup-lup gitu. Kadang mungkin di Pak Denny saya hilang, terus Pak Denny di saya juga kok diem aja gitu ya. Itu gangguan jaringan yang akhirnya yang membuat saya agak waduh deg-degan juga, tapi mudah-mudahan bisa diatasi. Setelah coaching dengan Pak Denny, yaitu tadi saya memiliki pandangan yang terbuka. Jadi sudah mulai ada gambaran nih, oh misalnya saya harus berdiskusi dengan rekan-rekan lainnya begitu. Jadi tidak menghadapi tugas baru saya sendirian gitu. Dan ya intinya akhirnya ide-ide itu bisa muncul gitu Pak, bisa terbuka pemikirannya. Ya, terima kasih banyak ya Pak Den. Sama-sama Ibu, terima kasih juga semuanya.